3 orang utusan Amirul Mukminin untuk pendidikan di Syria. Syria, kawasan yang pada masa awal pembebasan Islam meliputi Yordania, Palestina, dan Syria itu sendiri. Bangsa Arab menyebut kawasan ini dengan nama Syam. Inilah bekas wilayah milik Kekaisaran Bizantium yang dibebaskan oleh pasukan Muslim. Syria sempat menjadi provinsi utama Bizantium. Hal ini ditandai dengan Kaisar Heraklius yang memilih bermukim di Damaskus daripada Konstantinopel. Seperti kebijakan penguasa Muslim di wilayah non-Muslim pada umumnya, tidak terjadi adanya pemaksaan pindah agama. Agama penguasa tidak dipaksakan menjadi agama penduduk. Namun, penyebaran agama secara halus melalui pendidikan terus-menerus dilakukan. Penduduk Syria sendiri sangat banyak dan terpusat di beberapa kota utama. Amirul Mukminin Umar bin Khattab segera memahami situasi ini dan mulai merintis pendidikan di seluruh penjuru Syria. Tidak tanggung-tanggung, Amirul Mukminin mengutus 3 orang sahabat sekaligus, yaitu Muadz bin Jabal, Ubadah bin Syamit, dan Abu Darda. Kepada 3 sahabat itu, Amirul Mukminin berkata, "Mulailah dari Hims, maka kalian akan menemukan orang-orang dengan berbagai kriteria. Di antara mereka, ada yang bisa belajar dengan cepat. Apabila kalian melihat hal seperti itu, maka kumpulkan mereka dan ajarilah dalam satu kelompok. Apabila kalian sudah berhasil mengajar mereka, hendaknya tinggalkan salah satu dari kalian di antara mereka. 1 orang lainnya pergi mengajar ke Damaskus, dan 1 orang dari kalian ke Palestina." 3 sahabat itu melaksanakan perintah Amirul Mukminin. Mereka datang ke kota Hims, menetap di sana, dan memberikan pendidikan hingga penduduk Hims memiliki keilmuan pada tingkatan bisa dipraktekkan dalam ibadah. Setelah itu, pengajaran di kota Hims diteruskan oleh Ubadah bin Somit, sedangkan Muadz bin Jabal mengajar di Palestina, dan Abu Darda mengajar di Damaskus. Lembaga-lembaga pendidikan ilmiah di luar Arabia telah dirintis oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lembaga pendidikan ini berperan penting sebagai sarana untuk mengajari orang-orang dan mendidik mereka. Di Masjid Damaskus, Abu Darda memiliki majelis ilmu yang dihadiri hingga 1.600-an orang. Abu Darda mengajari mereka bacaan Al-Quran dalam kelompok-kelompok yang berisikan 10 orang. Abu Darda dianggap sebagai sahabat yang paling banyak pengaruhnya di Syria dan Damaskus. Az-Zahabi berkata, Abu Darda adalah ulamanya penduduk Syria, pembaca Al-Qurannya penduduk Damaskus, ahli fiqih mereka dan hakim mereka. Semenjak era Rasulullah, Abu Darda dikenal sebagai qori Al-Quran. Jumlah sahabat seperti ini tidak banyak. Dan selama mengajar di Syria, Abu Darda selalu menganjurkan para penduduk untuk belajar sambil berkata, "Mengapa aku melihat ulama-ulama kalian meninggal, sementara orang-orang bodoh di antara kalian masih enggan belajar? Belajarlah sebelum ilmu diangkat, dan sesungguhnya diangkatnya ilmu adalah dengan meninggalnya ulama." Beberapa nasihat beliau lainnya yang merupakan anjuran untuk menuntut ilmu adalah, "Jadilah orang yang berilmu, atau yang menuntut ilmu, atau yang menyukai orang berilmu, atau orang yang mengikuti orang berilmu, dan janganlah menjadi orang yang kelima, niscaya kalian akan binasa." Hasan al-Bashri memaknai orang yang kelima sebagai orang yang berbuat bid'ah. Carilah ilmu. Apabila kalian tidak mampu, cintailah orang yang berilmu. Apabila kalian tidak menyukai mereka, maka jangan membencinya. Ingatlah, belajarlah kalian dan ajarkanlah, karena sesungguhnya orang berilmu dan yang belajar, pahalanya sama. Tidak ada orang yang lebih baik setelahnya. Tidak akan ada orang yang berilmu sehingga dia belajar. Tidak akan ada orang yang belajar sehingga dia mengamalkan ilmunya. Kamu tidak akan bisa memahami semua ilmu fiqih sehingga kamu melihat sisi-sisi dalam Al-Quran. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Amirul Mukminin hendak menjadikan Abu Darda sebagai gubernur di Syria, namun beliau menolaknya. Ketika Amirul Mukminin mendesaknya, beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau menghendaki dariku agar aku pergi ke mereka untuk mengajari mereka kitab Allah dan sunnah Rasul mereka, serta sholat bersama mereka, aku akan pergi." Amirul Mukminin pun akhirnya menyetujui keputusan Abu Darda tersebut. Abu Darda mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, sehingga menyebabkan banyak orang-orang berkumpul di sekelilingnya untuk menimba ilmu. Kedudukan beliau semakin tinggi di hati umat Islam. Banyak di antara umat Islam yang bertanya tentang berbagai hal, seperti kewajiban, hitungan, hadis, syair, dan berbagai masalah sulit lainnya.
Hal inilah yang membuat pengaruh ilmu Abu Darda sangat besar di Syria, terutama dalam mengajarkan Al-Quran. Suatu hari, Abu Darda berdiri di hadapan penduduk Damaskus dan berkata, "Wahai penduduk Syam, mengapa kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, membangun sesuatu yang tidak kalian tempati, dan berangan-angan atas apa yang kalian tidak dapatkan? Ketahuilah, sesungguhnya kaum Ad dan Samud telah memenuhi antara Basra dan Aden dengan harta-harta, anak-anak dan kenikmatan-kenikmatan. Siapakah yang mau membeli apa yang mereka tinggalkan dariku dengan 2 dirham?" Pendidikan seperti ini selaras dengan sikap politik Amirul Mukminin yang mengarahkan umat sebagai persiapan dan kesediaan untuk berjihad selamanya. Selain Abu Darda yang mengajar dengan tekun di Damaskus, Mu'adz bin Jabal juga melakukannya di Yerusalem, kota tua di kawasan Palestina. Mu'adz adalah orang yang telah diambil faedah darinya oleh penduduk Yaman dan juga penduduk Syria. Salah satu sahabat utama Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, pernah memuji Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, "Sesungguhnya Mu'adz adalah seperti yang dimaksud dalam firman Allah, adalah umat yang taat kepada Allah yang berpegang teguh pada Islam, dan dia bukan termasuk orang yang menyekutukannya." Orang-orang pun bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Apa yang dimaksud dengan umat?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang-orang. Dan tahukah kalian yang dimaksud dengan qanif?" Orang-orang berkata, "Tidak, wahai Abdullah bin Mas'ud." Orang yang taat kepada Allah sungguh seperti Mu'adz itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab sendiri pernah berkata tentang Mu'adz bin Jabal, Para wanita tidak mampu melahirkan yang seperti Mu'adz. suatu hari, Amirul Mukminin berkhutbah di kawasan Al-Jabiyah, tidak lama setelah seluruh Syria dibebaskan oleh pasukan Muslim. Saat itu, Amirul Mukminin berkata, Siapa yang ingin bertanya tentang fiqih, hendaknya mendatangi Mu'adz bin Jabal. Amirul Mukminin sendiri berpendapat bahwa pada masa awal Khalifah Abu Bakar, keberadaan sahabat seperti Mu'adz bin Jabal sangat dibutuhkan di Madinah. Beliau menolak keputusan Khalifah Abu Bakar yang mengizinkan Mu'adz masuk dalam rombongan pasukan yang berangkat ke Syria. Setelah kepergian Mu'adz, Umar bin Khattab berkata, Kepergian Mu'adz membuat Madinah dan penduduknya miskin dalam ilmu fiqih dan tidak ada yang memberi fatwa kepada mereka. Aku sudah berbicara kepada Khalifah Abu Bakar agar menahannya di Madinah karena kebutuhan orang-orang kepadanya, namun Khalifah menolakku. Saat itu Khalifah berkata kepadaku, Dia orang yang menginginkan syahid, dan aku tidak bisa menahannya. Sikap Umar bin Khattab ini berubah setelah beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Pada masa kepemimpinannya inilah, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengajar di Syria dan mendukungnya untuk menetap di sana. Selama berada di Syria, bertolak dari Hims ke Palestina, Mu'adz selalu menganjurkan orang-orang untuk menimba ilmu. Beliau berkata, Pelajarilah ilmu. Sesungguhnya belajar karena Allah adalah rasa takut terhadap Allah. Menuntut ilmu adalah ibadah, mempelajarinya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah, menerapkannya kepada yang membutuhkannya adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, karena ilmu adalah penunjuk kepada yang halal dan haram, menara penduduk surga, teman yang engkau senangi saat kesusahan, sahabat dalam kejauhan, teman berbicara di saat sepi, dalil bahagia dan sengsara, senjata terhadap musuh, dan hutang orang-orang terhormat kepadamu. Allah mengangkat banyak kaum dengannya, menjadikan mereka pemimpin dalam kebaikan, para imam yang jejaknya diambil faedah, perbuatannya jadi panutan, dan berakhir pada pendapat-pendapat mereka. Mu'adz bin Jabal menetap di Syria dan menyampaikan pendidikan kepada penduduknya. Hingga kemudian, wabah Amwas melanda Syria. Beberapa sahabat tidak luput dari serangan wabah ini, termasuk Mu'adz bin Jabal. Para sahabat Mu'adz menangis di sekelilingnya ketika beliau terbaring lemah akibat wabah Amwas. Mu'adz kemudian bertanya kepada para sahabatnya itu, Apa yang membuat kalian menangis? Sahabat-sahabatnya menjawab, Kami menangis atas ilmu yang akan terputus karena kematianmu. Mendengar jawaban para sahabatnya, Mu'adz bin Jabal berkata, Sesungguhnya, ilmu dan iman akan selalu ada sampai hari kiamat. Barang siapa yang mencarinya, dia akan menemukannya di kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Palingkanlah semua perkataan kepada kitab Allah dan jangan palingkan Al-Quran dari perkataan apapun. Al-Quran adalah timbangan untuk mengukur segala sesuatu dan bukan mengukur Al-Quran dengan yang lain. Pada masa-masa wabah Amwas itulah, Mu'adz bin Jabal berpulang ke rahmatullah.
Beberapa sahabat lainnya yang meninggal dalam wabah Amwas itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah yang saat itu menjadi gubernur Syria. Yazid bin Abu Sufyan, salah satu komandan dalam kampanye militer Syria, juga turut meninggal dalam serangan wabah tersebut. Sedangkan Ubadah bin Somit terus menetap di Hims dan menjadi pengajar di sana. Selama di Hims, Ubadah berperan besar dalam melaksanakan kebijakan Amirul Mukminin di bidang keilmuan, pendidikan, dan jihad. Beliau termasuk orang yang zuhud dan keras. Ketika baru saja datang di Hims, beliau berkata kepada penduduknya, "Ketahuilah bahwasanya dunia adalah harta yang datang dan akhirat adalah janji yang benar. Ketahuilah bahwasanya dunia mempunyai anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia karena setiap ibu diikuti oleh anak-anaknya." Khutbah Ubadah bin Somit sesuai dengan keinginan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau memilih sahabat yang mulia, yang mampu mengingatkan orang-orang tentang nilai-nilai tersebut, sebagaimana nilai tersebut menjelma dalam perjalanannya. Amirul Mukminin memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beliau tidak peduli dengan cercaan orang yang mencerca dalam melaksanakan perintah Allah. Ubadah bin Somit kemudian pindah ke Palestina dan menjadi hakim di sana. Beliau tetap melaksanakan tugasnya sebagai hakim dan juga mengajar penduduknya. Suatu ketika, Ubadah bin Somit tidak menyetujui kebijakan gubernur Syria, Muawiyah bin Abu Sufyan. Akibat hal tersebut, Ubadah berkata kepada Muawiyah, "Aku tidak akan tinggal denganmu dalam satu daerah." Ubadah dan beberapa sahabatnya kemudian kembali ke Madinah. Amirul Mukminin pun bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu datang ke Madinah?" Ubadah bin Somit menjelaskan tentang situasinya dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Amirul Mukminin pun berkata, "Kembalilah ke tempatmu. Allah menjadikan buruk tanah yang kamu dan orang-orang sepertimu tinggalkan. Tidak ada kuasa Muawiyah atas dirimu." Ubadah bin Somit pun kembali ke Palestina, meneruskan pengajaran dan sekaligus menjadi hakim, sekaligus panutan bagi masyarakatnya. Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, dan Ubadah bin Somit merupakan pilar utama yang dijadikan sandaran oleh Amirul Mukminin untuk membangun pendidikan di Syria. Selain tiga sahabat mulia itu, Amirul Mukminin sempat mengutus Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari ke Syria untuk mengajar fiqih. Semenjak itulah, pendidikan di Syria berkembang pesat dan para tabi'in belajar dari para sahabat mulia. Penulis naskah, Abdullah Hasan. Ilustrator, Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Sultan. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.